Aku pun mencoba untuk tidak naif. Kalaupun memang dia seperti itu, kalaupun Jakarta mengubahnya, aku juga harus siap. Buku Cerita. Halo, saya Awang Aji Wasita dan selamat datang di Buku Cerita. Hari ini kita dapat satu cerita yang dikirim dari AB. Halo AB, terima kasih ya. Kita akan baca cerita dari AB di Buku Cerita. Buku Cerita, panggil aja aku AB. Seorang lelaki sederhana yang menjalani hari-hari di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Seusai lulus SMA beberapa tahun lalu, memang aku memutuskan untuk tidak kuliah dan lebih memilih meneruskan usaha orang tuaku yang bisa tergolong cukup besar. Keluarga kami punya sekitar 8 karyawan lepas atau harian. Meskipun rata-rata temanku melanjutkan ke jenjang kuliah, namun buatku, usaha dari bapak dan ibu itulah yang harus aku prioritaskan. Karena dari sini, paling tidak ada 8 karyawan yang menggantungkan hidupnya. Aku tidak pernah menyesal mengambil keputusan ini. Teman-temanku tahu itu. Mereka sudah sangat bisa membaca semangatku sejak dulu. Termasuk Kristi, teman satu kelas sejak kelas 1 SMA. Yang sekarang kuliah di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dan ya, bukan sekedar teman. Risti adalah pacar aku sejak kelas 2 SMA. Dari yang awalnya kami backstreet karena orang tua kami tidak memperbolehkan kami pacaran, hingga saat kelas 3 SMA, akhirnya kami sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi hubungan kami. Alhamdulillah, ternyata kedua orang tua kami tidak mempermasalahkan hubungan kami. Hanya saja mereka berpesan untuk kami tetap mengutamakan sekolah dan tetap saling menjaga untuk tidak neko-neko. Sebuah respon yang sangat menakjubkan. Saat ini Risti tinggal bersama dengan saudaranya di Jakarta. Kami hanya ketemu via telepon, video call, dan sosial media. Kalau ketemu langsung, ya bisa jadi hanya saat liburan sekolah, liburan kuliah, hari raya, atau ada long weekend. Itu pun juga dia nggak selalu pulang. Banyak temanku yang bilang kalau aku harus hati-hati dengan Risti. Kata mereka, apapun bisa terjadi di Jakarta. Kemungkinan dia selingkuh lah, kacang lupa kulitnya lah, apapun itu, banyak banget. Jujur, aku hanya tinggal percaya aja dengan seorang perempuan yang aku pacarin sejak 3 tahun lalu itu. Aku pun mencoba untuk tidak naif. Kalaupun memang dia seperti itu, kalaupun Jakarta mengubahnya, aku juga harus siap. Tapi aku tidak mau overthinking untuk Risti, untuk hubungan kami. Aku tidak mau ambil pusing hanya untuk cari tahu dia sedang apa, di mana, dengan siapa. Aku percaya, justru ketika aku semakin tenang dan menghargai Risti, semua akan berjalan baik-baik saja. Dan benar, Risti berubah. Dulu dia senang sekali bercerita dari hal yang penting sampai ke hal yang tidak penting. Dulu dia tidak suka dandan. Sekarang dia jago dandan. Lagi-lagi menurutku wajar sih, karena dia bertumbuh. Aku pun juga mengalami perubahan dalam fase-fase di keseharianku. Yang menurutku tidak wajar adalah saat Risti mulai tidak setertarik itu kalau aku ajak ngobrol soal keluargaku, soal keluarga dia, soal planning kami ke depan. Beda sekali dengan Risti yang dulu. Hingga akhirnya, tahun lalu Risti pulang. Dia ngajak aku untuk ngobrol cukup serius. Dan seperti yang kalian duga, kami berpisah. Aku kehilangan Risti. Aku kehilangan mimpi yang seharusnya terwujud bersamanya.
Dari sini aku belajar untuk tidak menaruh harapanku sepenuhnya pada seseorang tanpa mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk kemungkinan terburuk. Ya, mencintai adalah fase di mana kita sudah siap untuk kehilangan dia kapanpun. Well, terima kasih Abi untuk suratnya. Di sini bisa sangat terlihat sekali kalau Abi adalah seorang yang sudah sangat siap untuk berbagai kemungkinan. Jadi, ya namanya juga long distance relationship ya, LDR, karena memang begitu banyak potensi-potensi yang bisa saja terjadi. Karena LDR, kita berjauhan, komunikasi yang diutamakan, dan wajar kalau teman-teman AB bilang hati-hati. Tuh, bener kan? Putus. Tuh, bener kan? Akhirnya it didn't work gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya memang mau LDR atau enggak, kita juga tetap harus hati-hati. Bukan berarti LDR adalah jaminan berantakan, LDR adalah jaminan akan putus gitu. Nggak usah LDR pun, kalau memang nggak ada komunikasi ya akan putus-putus aja sih. Cuman salah satu yang justru bisa kita pelajari dari responnya AB adalah dia udah siap. AB ini udah siap akan kemungkinan apapun. Dan ditambah lagi kalau dari ceritanya AB kan AB nggak kuliah, fokus di kerjaan yang tadi ya, ada 8 orang karyawan, meskipun itu rintisan dari kedua orang tuanya, sepertinya AB cukup bisa bijak untuk membagi antara cinta dan kerjaan dan kesibukan yang lain-lain gitu. Nah, untuk yang LDR, nggak harus punya pekerjaan kayak AB sih, harus punya karyawan dan lain-lain gitu. Tapi as long as you have time untuk mengurusi hal-hal yang lain, kayaknya itu cukup fair deh. Supaya kita nggak overthinking, pasangan kita di sana ngapain ya? Pasangan kita di sana apakah baik-baik saja? Wah, jangan-jangan, begitu banyak jangan-jangan. Wah, mampus dah ini. Tuh kan nggak dibalas segala macam. Nah, mungkin dari situlah bibit-bibit ya, menjauhkan kalian gitu. Asalkan komunikasi tetap berjalan lancar sih, kayaknya LDR juga akan berjalan lancar-lancar aja sih. Setuju nggak? Pernah ngalamin LDR nggak? Pernah ngalamin LDR dan pernah dicurigai nggak? Pernah ngalamin LDR, dicurigai padahal kalian nggak ngapa-ngapain ya? Atau pernah nggak LDR, kalian ngapa-ngapain tapi tidak ketahuan? Bagi cerita dong di kolom komen ya. Sekaligus kalau mau kirim cerita, ada di kolom deskripsi, ada caranya untuk mengirimkan cerita di buku cerita. Saya Awang Haji Wasita, sampai jumpa.